Jadi kalau misalnya kita sedang melakukan permufakatan jahat nih, kita bakar gedung di kampus misalkan besok. Jangan kampus, ini kayak Mahkamah Agung gitu ya. Di kantor presiden. Misalnya kita bakar gedung nih. Nah nanti ada ibu kosan misalkan lagi dengar. Nah ibu kosan tuh wajib melaporkan loh. Kalau misalkan dia nggak laporkan kena sanksi pidana juga. Kena juga karena dengar permufakatan jahat ini. Kenapa persiapan sama permufakatan jahat nggak bisa dikenain terhadap pidana umum Ki? Kenapa? Karena nggak semua orang beli pisau tuh untuk ngebunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Matoy, Mahasiswa Sotoy. Ya, kali ini di episode kita mau bahas apa Ki? Kita tuh mau bicara tentang tindak pidana ya, tapi khususnya di bagian permufakatan jahat, persiapan, dan juga percobaan. Oke. Berarti ada 3 poin penting dalam tindak pidana misalkan. Iya. Jadi di bab yang bakal kami bahasnya itu masih berkaitan juga sih dengan itu di pasal 12. Kan di pasal 12 itu kan ngejelasin ini ya apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Karena kalau dulu kita sebelum ada KUHP 2023 ini kan kita nggak punya definisi baku nih apa yang dikatakan tindak pidana. Kan paling kita kayak serangkaian perbuatan yang ada sanksi oleh otoritas berwenang. Nah di KUHP 2023 ini atau KUHP nasional ini kita nih udah punya definisi baku nih tentang tindak pidana. Tindak pidana jelas ya. Jadi nggak usah pakai ahli lagi. Betul. Nah untuk melakukan suatu tindak pidana itu kan pasti ada namanya kayak yang Bang Adam bilang tadi ya. Ada permufakatan jahat dulu, terus ada persiapan, malah ada permulaan pelaksanaan, baru nanti pelaksanaannya antara itu gagal atau berhasil, bisa masuk percobaan atau enggak. Bahkan nanti juga mungkin ada kita berbicara tentang penyertaan juga ya. Tapi mungkin kita buat sesi tersendiri. Kalau misalnya waktunya cukup kita bahas kali ya. Oke, jadi langsung aja masuk pertama. Kita masuk ke pasal 12 Ki. Permufakatan jahat. Pasal 13. Oh, pasal 13, sorry. Pasal 13 KUHP baru permufakatan jahat. Jadi kurang lebih permufakatan jahat itu kan udah dijelasin tuh di pasal 13 ayat 1-nya yaitu ya kurang lebih itulah 2 atau 3 orang yang bersepakat nih untuk melakukan tindak pidana yang nantinya tuh bisa dihukum menurut peraturan perundang-undangan ini. Ini kalau misalnya kita pakai ilustrasi contoh aja biar memudahkan pemirsa ya. Jadi kalau misalkan, by the way, informasi juga jadi biar kalian gampang mengerti nih. Jadi kan tindak pidana itu udah tadi gue jelasin bahwa pasti pertama ada opsional sih, ada permufakatan jahat atau enggak. Terus nanti pasti ada persiapan. Terus permulaan pelaksanaan sama pelaksanaan. Ini coba kalian tangkapin dulu aja di mindset kalian supaya nanti bisa ngikutinnya gampang. Nah sekarang kita masuk ke awal dulu. Gimana gitu. Nah jadi kalau di permufakatan jahat ini sebenarnya di disclaimer juga nih di pasal penjelasannya ya di 13 ayat 1 di pasal penjelasannya tuh dia bilang hanya terhadap kejahatan yang serius. Benar. Nah kejahatan yang serius itu ya yang apa ya biasanya ditafsirkannya mengganggu dengan keamanan negara. Betul. Dan juga dinyatakan secara tegas dalam KUHP. Iya mungkin nanti ada di pasal Jadi sebenarnya yang masuk permufakatan jahat itu kejahatan-kejahatan yang jelas diatur di KUHP sama kejahatan serius yang kayak undang-undang korupsi. Kan ada permufakatan jahat, teroris. Terhadap keamanan negara makar. Terus ada juga kebakaran sih. Nah, jadi kalau kita kasih contoh ke kalian nih, misalkan gue sama Rizky nih lagi males sekolah kan, terus kita karena di pembakaran gedung juga termasuk permufakatan jahat. Kita besok mau bakar gedung, kita males sekolah. Itu kita ngobrol sini sepakat itu kayak persekongkolan gitu lah. Jahat lah ya. Ini udah termasuk permufakatan jahat. Iya betul. Andai kata kita belum kesana tapi udah ada yang dengar, udah bisa kena kita. Permufakatan jahat disanksi pidana sepertiga. Sepertiga itu lumayan juga itu. Dari tindak pidana yang jadi terjadi atau enggak ya karena udah ada yang kayak gitu tetap dia dijatuhin pidana. Makanya teman-teman kalau misalnya mau bercanda ya mungkin
hati-hati. Karena ada juga aturannya Ki kalau nggak salah di KUHP baru ini. Cuma aku lupa pasalnya berapa ya, ntar teman-teman bisa cari. Jadi kalau misalnya kita sedang melakukan permufakatan jahat nih, Ki kita bakar gedung di kampus misalkan besok. Jangan kampus, ini kayak Mahkamah Agung gitu ya. Di kantor presiden. Misalnya kita bakar gedung nih. Nah nanti ada ibu kosan misalkan lagi dengar. Nah ibu kosan tuh wajib melaporkan loh. Kalau misalkan dia nggak melaporkan kena sanksi pidana juga. Kena juga Bang. Karena dengar permufakatan jahat ini. Bang, tapi kalau video kita di-cut nih Bang ya. Terus di bagian itu ya. Kan netizen nggak tahu ya. Kena permufakatan jahat nggak gitu. Ya kena juga sih, karena kan kita udah ada niat. Tergantung niat semua. Enggak, tapi kalau dilihat videonya lengkap kan enggak. Iya sih. Ya, karena kan ini lagi edukasi ya. Itu permufakatan jahat. Jadi intinya persekongkolan jahat lah. Persekongkolan lah ya dia. Kalau misalkan ada yang nanya kayak gini Ki, kalau pembunuhan gimana? Misalkan kita mau ngebunuh si B besok nih, itu bukan masuk permufakatan jahat. Itu apa ya? Apa Ki? Persiapan ya? Bukan. Jadi permufakatan jahat sama persiapan itu nggak terhadap tindak pidana umum, karena itu hanya tindak pidana yang tegas diatur di KUHP sama tindak pidana serius kayak korupsi, teroris tadi. Dari politik juga tuh. Politik juga. Kan permufakatan jahat gitu ya. Makar juga tadi kan. Kebakaran juga termasuk. Jadi kalau misalnya permufakatan jahat ini, kalau misalnya ada pembunuhan nih kayak tadi, gue sama Rizky kita membunuh B, itu masuknya kan pembunuhan rencana. Jadi kalau misalnya kita cuma ngerencanain, tapi belum tereksekusi, nanti itu masuknya ke dalam percobaan yang nanti kita akan bahas. Jadi kalau misalnya cuma ngobrol doang itu nggak kena. Karena pasalnya jelas bilang nih di pasal 13 ayat itu ya. Di mana nih? Ini ayat 2-nya bisa ayat tuh. 2-nya. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana harus dinyatakan tegas dalam undang-undang ini kan. Iya. Biasanya juga ya kalau permufakatan jahat itu juga biasa dinyatakan secara eksplisit ya di beberapa undang-undang seperti tadi tipikor, pelanggaran HAM berat, terorisme dan lain-lain. Itu di permufakatan jahat. Nah, permufakatan jahat ini bisa nggak kena pidana apabila kalau misalnya kita berubah pikiran nih, misalkan tiba-tiba tobat kayak Eki, kayaknya kita bisa. Kayaknya kan terjawab di pasal 14. Di pasal 14 ya ada. Apa tuh Bang? Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba nggak jadi deh Ki, gue nggak berani, takut. Itu nggak bakal kena. Karena kita baru ngomong doang kan. Atau gimana ya? Ini kan kita berdua nih. Lu yang ngajakin. Nah gue nih yang menarik diri. Bisa juga. Tapi lu kena nggak? Nah, gue nya sendiri nggak kena Ki, karena kan harus minimal ada 2 orang persekongkolan jahat. Berarti karena gue sendiri, ya udah, gue kan ntar kenanya tindak pidana sendiri nanti. Betul. Dan nggak masuk permufakatan jahat karena harus 2 orang. Harus bareng-bareng. Karena nggak memenuhi unsur itu ya. Atau enggak saat permufakatan udah iya nih, cuma lu belum sempat ketemu gue lagi nih, jadi Ki kita bakar gedung sekolah. Tapi lu takut nih pas udah sampai rumah, nggak jadi gue nggak jadi beli bensinnya segala macamnya. Nah itu lu nggak akan bisa juga. Tapi Bang kalau misalnya gini nih, kita mau melakukan nih, udah inilah, tapi kita nggak, bukan apa ya, tujuan kita tuh nggak tercapai, mungkin lu ketabrak gitu atau gue ketabrak ya, itu gimana? Itu nanti masuknya di permulaan pelaksanaan dan percobaan. Nanti kita lanjut dulu sekarang. Karena menarik teman-teman, karena ini apa ya? Dia kayak mirip-mirip ya. Iya, takutnya nanti teman-teman tuh kejebak, permufakatan jahatan, ternyata percobaan. Jadi dia batasnya tuh memang tipis. Tapi di undang-undang ini udah diatur secara tegas, jelas gitu kan. Jadi pokoknya di mindsetnya tuh pertama-tama kalau ada tindak pidana tuh pasti pertama ada permufakatan jahat, persiapan, permulaan pelaksanaan, percobaan. Baru nanti eksekusinya antara jadi atau percobaan. Nah, selanjutnya udah permufakatan nih, udah sekongkol, sekarang kita persiapan di pasal 15. Pasal 15. Ini pasalnya agak panjang Bang ya. Jadi kita intinya aja. Ya, intinya tuh sebenarnya persiapan tuh kayak gini sih. Kayak langsung kita kasih contoh kasus aja ya. Persiapan sama permufakatan jahat itu sama sebenarnya, hanya diatur di undang-undang secara tegas atau di undang-undang lain yang tindak pidana serius kayak terorisme tadi lah, korupsi. Nah, kalau misalkan persiapan ini contohnya kita udah permufakatan jahat tadi kan, Ki kita bakar gedung sekolah, C. Lu beli bensin, beli korek, gua siapin bensin juga deh. Kita pulang nih masing-masing, kita siap bensin, itu namanya persiapan amunisi, beli bensin segala macam. Udah sampai situ, itu udah bisa kena pidana.
Wih, ngeri banget. Nah, tapi kalau misalkan terhadap pembunuhan, kita mau bunuh si C, kita beli pisau. Lu beli pisau ya, gue beli gergaji, misalnya kita mutilasi. Itu juga nggak bakal kena bisa persiapan karena nggak masuk deliknya. Jadi kalau ditangkap sih kayaknya lebih ke ini Bang ya, batasannya tuh yang kategorinya ya enggak? Iya. Keseriusannya itu atau enggak ya pidananya? Persiapan sama permufakatan jahat ini hanya untuk tindak pidana yang diatur secara tegas saja. Oh, ini ada permufakatan jahatnya, ini ada persiapannya. Berarti kategorinya tuh udah jelas. Ya. Karena kalau yang tindak pidana umum kayak pembunuhan, pencurian itu ntar ada kalau pembunuhan nih kayak tadi kan kita maksudnya berencana. Masuknya nanti ke percobaan pembunuhan berencana. Nah, kalau gini Bang, kalau motif kita tuh sama, tapi kita tuh cuma nyuri gitu. Nah, ini masuk persiapan atau permufakatan jahat? Nah, misalkan motif, maksudnya gimana nih contohnya? Gue sama lu ngomong-ngomong nih. Iya, ngomong-ngomong. Kita mau curi di rumah si B. Iya, mencuri nih, bukan ngebakar atau bukan apa gitu. Itu nggak masuk, Ki. Karena gitu? Pencurian itu nggak diatur ada permufakatan jahat sama persiapannya. Jadi yang hanya diatur kayak misalkan di pasal makar di undang-undang sini ya. Pasal makar, pasal keamanan negara, pasal kebakaran gedung, bikin gedung jadi terbakar atau banjir. Itu tuh jelas kok setelah pasal selanjutnya dibilang permufakatan jahat dan persiapan dipidana. Iya, berarti itu teman-teman perbedaannya. Dia emang udah disebut lah, khusus, diatur secara tegas khusus gitu. Karena gue banyak lihat video-video orang ya, mohon maaf, dia nganggap contoh permufakatan jahat sama persiapan tuh terhadap pembunuhan, pencurian, padahal kan pembunuhan sama pencurian tuh nggak bisa dikenain permufakatan jahat sama permufakatan jahat dan persiapan. Tapi nggak bisa disalahin juga nggak sih Bang? Pertama mereka nggak umum kan, awam kan. Iya sih, kira yang kedua, di KUHP-nya kan emang nggak sedetail sebelah sini kan. Nggak yang sekarang mungkin dia bacanya yang lama. Mungkin mahasiswa hukum pasti tahu lah kan, kayak ngebedain gitu. Nah, lanjut ke persiapan itu kan tadi kita misalkan pakai contoh yang gedung ya. Di penjara berapa Ki? 1/2. Setengahnya dari tindak pidananya. Jadi cara menghindari persiapan itu ya kita mencegah doang sih. Di pasal berapa Bang? Di pasal 16. Oh, pasal 16. Dibilang kalau misalnya tadi di pasal 13 pengecualiannya di pasal 14 dan ini di 15 pengecualiannya di pasal 16 terkait persiapan. Nah, kan kita udah beli bensin, korek, kita udah siap nih bakar gedung. Lanjutlah eksekusi dong. Nah, yang mau kita perjalanan ke kampus ini, Ki, ke gedung sekolah. Itu ada teorinya juga bilang permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan tuh kenapa penting? Karena ini ada hubungannya sama percobaan. Jadi kalau di percobaan nih kita langsung masuk ke percobaan ya. Jadi kita pakai ilustrasi kasus yang tadi, gue sama Rizky udah permufakatan jahat, kena tuh 1/3. Udah beli bensin segala macam, udah persiapan, kena 1/2. Nah Bang, terkait hal tersebut nih, apa perbedaan antara persiapan sama permulaan percobaan? Permulaan pelaksanaan. Jadi kalau misalkan di bukunya Prof. Topo dan Prof. Edi ya, kalau saya baca sih bedanya persiapan sama permulaan pelaksanaan tuh, kalau persiapan itu kita mengumpulkan tenaga, kalau permulaan pelaksanaan tuh melepaskan tenaga. Jadi kayak tadi contoh kasus kita udah siapin barang-barang, langsung jalan ke sana. Nah itu kan permulaan pelaksanaannya. Nah itu tuh di pasal ini juga atau di pasal 17 nanti Bang? Penjelasan persiapan pelaksanaan. Persiapan pelaksanaan. Persiapan pelaksanaan itu tuh terhadap percobaan Ki. Jadi permufakatan jahat, persiapan, permulaan pelaksanaan, percobaan. Nah, jadi urutannya kayak gitu. Jadi setelah kita melakukan persiapan itu permulaan pelaksanaan, walaupun bedanya tipis sih. Jadi kayak agak bingung ya. Betul. Kayak kita ngejelasin aja harus hati-hati kan. Takutnya terselewat sedikit, ternyata ini gitu. Iya, benar. Jadi pas kita sedang jalan itu namanya permulaan pelaksanaan. Kalau misalkan kita pas sedang jalan ke kampus mau bakar nih, udah sampai di tempat parkir, udah siap bakar, cuma kita tiba-tiba tobat deh, dapat ilham wahyu gitu dari Tuhan. Nah, kamu jangan bakar gedung, dosa. Itu kan nggak dikenakan karena gagal percobaannya. Karena di pasal 18-nya Ki, permulaan tindak pidana percobaan, ini suara apa ya? Kayaknya suara aja. Gitu. Tindak pidana percobaan itu bisa nggak kenakan pidana kalau misalkan tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendak sendiri. Yang karena kehendak ya. Berarti mengalihkan niat gitu Bang. Jadi misalkan mengurung niat lah di ibaratnya ya. Jadi mengurung niat itu bisa. Terus itu sih intinya, mengurung niat.
Itu ya, lu baca di pasal berapa sih? 18 ya? Pasal 18. Yang berarti itu kan tidak menyelesaikan perbuatan karena kehendaknya sendiri secara sukarela atau dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapai tujuan atau akibatnya. Oh, berarti dia bisa jadi kan di tengah jalan dia beralih ini ya, berubah pikirannya, dapat tobat gitu. Iya, atau mungkin dia ngerasa iya tiba-tiba ingat Tuhan gitu. Nah, ya kan? Iya, jadi dia enggak misalkan mencegah deh, jadi kayak yaudahlah bensinnya gue buang atau lu deh mencegah gua misalkan. Berarti actionnya itu belum terjadi. Belum gitu terjadi, kan? jadi perbuatannya belum terjadi, itu udah masuk kena nggak bakal kena percobaan. Tapi kalau misalkan di jalan nih kita udah siap bawa bensin, korek, ada polisi lewat lagi patroli. Iya. Kita takut kan, itu kita kabur misalkan. Iya. Itu kena percobaan. Tapi Bang, kalau selama itu nggak ketahuan dan nggak ada yang tahu mah aman-aman aja. Aman-aman aja. Malah meskipun salah ya. Iya, meskipun salah. Tapi kalau misalnya kita membakar gedung itu, kena pasal pembakaran gedung lah, bukan kena pasal. Iya, ada kalau ada pasal yang tersendiri. Ada pasal yang tersendiri. Nah, percobaan ini dikenakan berapa Ki ancamannya? Kalau dilihat di sini sih 2/3. Ya, jadi 2/3. Nah, kalau percobaan ini bisa ke semua Ki. Jadi nggak kayak persiapan sama permufakatan jahat tadi. Kalau persiapan sama permufakatan jahat kan jelas diatur di undang-undang. Ini ada permufakatan jahatnya, ini ada persiapannya di pidana. Kalau percobaan semua Ki, kayak tindak pidana umum bisa kena juga percobaan. Kayak tadi pembunuhan berencana nih, itu percobaan juga. Gitu. Nah, 2/3 kalau misalnya dari dia 6 tahun berarti 2 dikali 6 dikali 2 dong, bagi 3, 4 tahun. Ya. Lumayan juga Bang. Ya betul sih, kalau 1/3 berarti 2 tahun. Iya benar-benar. Lanjut Bang ke itu sih. Nah itu baru ke percobaan aja dulu karena mengingat waktu ya terbatas. Cuma kita mau kasih kesimpulan aja kalau misalkan ini percobaan nggak kita bahas nih. Oh iya percobaan, kan tadi udah dibahas percobaan, percobaan. Nah ini gue mau nanya nih Bang, misal nih kita nih udah sepakat nih bersekongkol lah ibaratnya permufakatan jahat apalah gitu. Kita bersekongkol untuk apa nih Ki? Kita mau menembak nih misalnya. Oke, pembunuhan. Gue mau nembak si B misalnya. Nah, ternyata si B itu pakai perisai gitu di badannya. Propi anti peluru lah perisai. Ternyata gue tembak nih dadanya gitu kan. Nggak kena, ternyata dia bawa pakai perisai entah apa gitu di dalamnya kan. Jadi nggak mati dia. Nah itu gimana Bang? Apakah bisa dipidana atau enggak? Itu bisa dipidana masuknya ke percobaan guys. Meskipun dia nggak mati gitu ya? Jadi kalau percobaan itu intinya ada 2 sih. Ada niat sama si tindak pidananya nggak berhasil, bukan karena kehendaknya. Kalau tadi kan kita tobat nih karena kehendak sendiri, itu bisa gugur. Kita tapi perlu dilihat nggak sih Bang, apakah dia dari formil atau material gitu? Nah, kayak apakah dia nggak perlu menimbulkan akibat? Ya dia pasti kena pidana meskipun gagal atau nggak mati gitu sasarannya. Menurut lu gimana Ki? Apakah percobaan ini cocok? Jelasin lo, delik formil itu perbuatan aja udah dianggap pidana. Contohnya mencuri. Jadi kita misalkan mencuri ubi nih. Nggak jadi deh. Kenapa? Udah kena mencuri. Itu delik formil perbuatannya kita udah mau Nah, kalau misalkan delik material kayak pembunuhan, ada akibatnya. Ada akibatnya. Gue harus bunuh Rizky dulu. Rizky harus mati dulu. Baru masuk pembunuhan. Berarti nggak kena percobaan dong. Nah, yang kena percobaan itu delik formil apa material? Nah, dua-duanya kena Ki. Dua-duanya kena. Gue mau curi ini. Ini barang nih. Gagal. Belum. Kalau misalkan gue udah nyuri gini, balik itu kena delik pencurian, bukan percobaan. Tapi kalau gue belum ambil, itu kena percobaan pencurian. Jadi gue mau ngambil, tapi keburu lu datang, itu kena pencurian. Nah ini teman-teman harus hati-hati nih, mana tahu ini ada yang tangan-tangan panjang. Bener, karena pencurian itu kalau misalnya di prakteknya Ki ya, lu memindahkan segini aja, udah termasuk pencurian. Karena dikatakan pencurian itu berpindahnya barang. Iya, kalau teman-teman memindahkan barang itu bisa masuk kategori pencurian ya kalau memang nggak ada persetujuan atau izin dari orangnya kan. Jadi kalian kalau yang mau mencuri rugi banget kalau misalkan mencurinya baru segini udah ketangkep. Mending enggak, karena kalau mau mencuri nggak dapat kenanya percobaan pencurian. Kalau udah cuma sedikit kenanya pasal penuh pencurian. Kalau pembunuhan kan jelas harus ada akibatnya kan. Atau mencuri itu nanggung banyak sekali gitu. Iya, cuma kita nggak sarankan karena kita kesel juga mau mencuri yang banyak itu kan koruptor gitu kan. Sekali nyuri triliunan gitu kan.
fakta unik juga, tapi Apa? permufakatan jahat, persiapan dan percobaan di kasus korupsi dianggap sama tindak pidana korupsinya. Jadi nggak ada 1/2, 2/3, 1/3. Karena dia memang spesifik gitu ya. Iya, karena kan tindak pidana serius. Iya, serius dia. Itu sih Ki. Ada contoh lagi nggak biar pemirsa kayaknya udah pusing nih menjelaskan penjelasan kita. Kayaknya mungkin itu sih Bang yang karena kan gue jadi kepikiran ya kalau kita tembak tapi nggak mati gimana gitu. Iya, karenanya percobaan pembunuhan. Kenapa persiapan sama permufakatan jahat nggak bisa dikenain terhadap pidana umum Ki? Kenapa? Karena nggak semua orang beli pisau tuh untuk membunuh. Makanya pembunuhan, pencurian atau pidana umum yang biasa itu masuknya ke percobaan. Tapi emang harus hati-hati sih Bang. Iya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan yang membingungkan, boleh komen. Ntar kita coba jawab. Gitu aja sih. Ini udah nih Bang. Udah waktunya udah cukup nih. Ada pembahasan lagi? Cukup sih. Kira-kira episode selanjutnya kita bahas apa? Nah, penyertaan. Ini juga seru. Oh, ini seru nih Bang kalau penyertaan. Penyertaan. Nanti ini karena waktunya nggak cukup, kita bahas di episode selanjutnya. Sampai berjumpa. See you.